Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Wakil Satu Bapak Dr. Daifullah MPD dan juga Bapak keluarga sama narasumber kita Bapak Dr. Sudirman Sayyidina dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, peserta PLH baik yang hadir di ruangan seminar Prof. dan juga mahasiswa yang mengikuti kegiatan media sosial. Ya, sesuai dengan yang teman-teman sudah ketahui bahwa hari ini adalah hari kedua atau hari terakhir dari pelaksanaan kegiatan pendidikan nasional. Ya, jadi sebelum saya sebagai moderator masuk dan menyerahkan sesi materi kepada narasumber, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Itu nama beliau adalah Dr. Sudirman Sayyidina. Beliau adalah salah satu dosen yang ada di Fakultas Hukum. Itu juga beliau menjabat sebagai Kabak Sunda, itu Kabak Sunda Polres Bandung, ya. Nah, jadi jabatan beliau masih komisaris polisi yang ada di Polres Bandung dan juga Kabak Sunda Polres Bandung. Ya, nah pendidikan beliau asal hukum di Universitas S2 yang ada di Wisma Malang dan S3 di Malang. Ya, jadi langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada beliau untuk memaparkan materi kaitan dengan peradilan pidana. Jadi kepada Bapak Dr. Sudirman Sayyidina, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil alamin wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Pertama-tama dan paling utama biar kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam ruangan ini dalam rangka kita sama-sama ya bertukar pikiran, ya, berbagi pengetahuan, termasuk berbagi skill, ya, termasuk di dalamnya nanti juga ada kata-kata dalam perubahan attitude yang tidak bersifat dan perilaku, ya, karena rekan-rekan termasuk saya apapun profesinya nantinya adalah pengemban profesi hukum, ya, apapun profesinya, gitu ya, karena ada di belakang nanti sarjana hukum, begitu, ya, itu yang berat kan gitu. Yang terhormat Pak WD 2, WD 1, Bapak Dr. Hidayatullah, ya, yang saya hormati, ya, saya panggil rekan-rekan saja lah, gitu ya, rekan saja karena kalau saya berikan boleh ini hanya rekan-rekan, ya. Kemudian terima kasih moderator Sangkan yang diberikan kesempatan termasuk kepercayaan dari Fakultas Hukum kepada saya ya, untuk membawakan atau melatih atau memberikan keterampilan yaitu tentang peradilan hukum pidana. Ya. Barangkali langsung saja masuk ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Dan nanti untuk bahan selain yang diberikan berupa modul dari fakultas yang ada di pidana negara, ya. Juga saya tadi malam ngorek-ngorek kan begitu ya, ngorek-ngorek kurang lebih ada 135 halaman, yang gitu ya. Nanti bahan akan di-share, begitu ya. Sebagai bekal rekan-rekan, ya walaupun saya yakin rekan-rekan sudah diterima, sudah menerima ini, ya.
tetapi karena ini termasuk dalam salah satu keterampilan, maka saya coba apa yang saya temui di lapangan, ya, datanya, ya, implementasinya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi juga saya coba apa namanya ini, kalau orang bilang mixing, jadi mixer, gabung, ya, antara yang diterima di normatif di perkuliahan juga yang kita terima pengalaman di lapangan, ya, karena saya punya prinsip itu adalah pengalaman guru yang terbaik, ya, experiential learning cycle, ya, belajar dari daur pengalaman, ya. Oke, kemudian bagi rekan-rekan yang mungkin masih ikut Zoom, ya, ada yang ikut Zoom, ya, kurang lebih berarti 280-an, kurang lebih 250, ya. Baik rekan-rekan yang hadir mengikuti pelatihan ini yang di rumah, ya, silakan untuk darah lah. Itu saya biasa yang Darah lah. lain darah langsung. Yang biasa kan darah. Ya, dahak tuh ja, itu. Agung. Story, Pak. Di dalam proses peradilan pidana, kita lihat di sana itu ada suara. Ada empat tahapan. Yang pertama adalah tahap penyidikan oleh kepolisian. Dimulai dari apa tahapan itu? Ya, dari dimulainya atau diketahuinya ada suatu tindak pidana. Gitu ya. Jadi proses penyidikan oleh kepolisian diketahui mulai dari diketahuinya ada tindak pidana. Yang begitu ya. Dari mana diketahuinya tindak pidana itu? Ya, yaitu dari adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Kalau bukan orang hukum ngomongnya tertangkap basah. Coba nanti cari di KUHP ya, ada nggak tertangkap basah? Tidak ada ya. Yang ada tertangkap tangan. Jadi dimulai dari adanya atau diketahuinya suatu tindak pidana dari laporan polisi atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dari yang tertangkap tangan. Ya, baik oleh masyarakat maupun oleh petugas kepolisian. Berawal dari situ, ya. Nanti baru masuk tahap-tahapan yang namanya penyidikan. Ya, kalau memang itu sudah jelas memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana, baik itu dalam KUHP, ya, yang generalis tadi, ya, maupun yang terdapat dalam undang-undang yang tidak ada di dalam KUHP, atau barangkali kemarin rekan-rekan kenal dengan materi perkuliahan hukum pidana, apa? Hukum pidana? Nah ini ya, jadi
Di Indonesia itu dikenal ya, ada hukum pidana yang generalis tadi yang ada di dalam KUHP, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, penadahan, pencemaran nama baik, perkosaan, perzinahan, cabul, kan begitu ya, perbuatan tidak menyenangkan, 303 perjudian dan lain sebagainya yang ada di dalam KUHP. Tetapi juga ada tindak pidana lain yang di luar KUHP atau yang kemarin pada saat rekan-rekan belajar masuk dalam tindak pidana khusus, yaitu tipikor, money laundering, illegal mining, illegal logging, kan gitu ya. Kemudian illegal fishing, undang-undang kesehatan, narkotika, ya, psikotropika, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang tidak ada di dalam KUHP. Ya. Setelah diketahuinya tindak pidana itu, maka nanti akan masuk proses yang namanya proses penyidikan. Ya. Proses penyidikan dari mulai diketahuinya tindak pidana nanti sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Ya, ini proses penyidikan. Ya, jadi tahapannya itu sangat lama, ya, sangat lama. Apalagi kalau di situ harus dilakukan penyelidikan. Misalnya tipikor, kan tidak ujuk-ujuk, ya. Kata-kata tertangkap tangan di dalam undang-undang tipikor itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, ya. Tetapi dimulai dari langkah-langkah atau upaya-upaya penyelidikan, mungkin penyadapan, ya. Jadi tidak serta-merta langsung tangkap orangnya, ada proses-proses yang mendahulunya sebelum sampai tertangkap tangan. Demikian juga kejahatan narkotika, undang-undang kesehatan, begitu ya. Kayak kemarin terakhir ditangkap di wilayah Barito, mana ini? Barito Katola ya, Barito Utara ya. Itu 9,73 kg sabu. Yang sebelumnya di Banjarbaru ketangkep 2,3 kg. Tidak ujuk-ujuk seperti itu, ya. Ada proses-proses sebelum masuk ke tertangkap tangan. Nah, ini masih dalam masuk proses namanya penyelidikan. Nah, ini jadi sangat panjang sampai dengan berakhirnya proses penyidikan ini adalah sampai dengan jaksa mengatakan bahwa perkara ini sudah P21 itu istilah saja. Nanti akan saya tampilkan apa istilah-istilah itu, ya. Nanti di bahan yang akan kami bagikan ada. Sampai dengan di sana, kemudian belum cukup itu dikatakan lengkap, ya. Jaksa baru mengatakan lengkap berkas perkaranya. Maka tahap berikutnya adalah pengiriman tersangka dan barang bukti, ya. Atau tahap 2 itu selesai. Ya. Selesailah di sana tahap yang pertama yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian. Apakah setiap polisi boleh menyatakan berkas atau tidak? Di sana nanti ada namanya penyidik dan penyidik pembantu. Ya, oke, kita lanjut Pak Manan. Kemudian yang kedua dalam proses peradilan pidana ini, ya, kita kenal adalah tahap penuntutan oleh kejaksaan. Kan sampai mana tadi? Penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.
membuat surat dakwaan. Kemudian apa yang akan didakwakan, apa yang dipersangkakan dalam surat dakwaan itu, ya, nanti akan dilihat apakah ini persangkaan atau dakwaan, ya, kumulatif, ya, subsidiar, atau alternatif, begitu, ya, atau tunggal. Misalnya yang diajukan oleh penyidik tadi pasal 362. Tetapi dilihat dari kronologisnya, dari uraian kejadiannya, ini mengarah kepada pencurian dengan pemberatan. Maka nanti jaksa akan menyampaikan kepada penyidik dalam P18 itu P19 bahwa perkara yang diajukan sebenarnya bukan 362, tetapi 363. Kenapa ada 363? Karena di sana dilakukan oleh lebih dari satu. Kejadiannya dilakukan pada malam, atau yang dicuri adalah binatang atau hewan. Nah ini, ya, ini jaksa sudah bekerja itu, ya. Tetapi tanggung jawab, ya, ingat ya, tanggung jawab perkara itu masih di tangan penyidik. Paham tadi ya? Wah, ini saya, apa namanya ini? Tahapannya. Tapi manakala si penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti, ya, tersangka dan barang bukti yang tahap 2-nya ke penuntut umum, maka masuklah itu menjadi tanggung jawab penuntut. Kalau orang itu ditahan, siapa yang tahan? Ayo, kita coba jawab. Apakah yang tahan polisi? Siapa yang tahan? Ya, jangan tanggung jawab terhadap perkara itu adalah sudah beralih kemana? Ke jaksa atau penuntut. Ya, nah, ini sudah perhatian ini ya. Oke, kemudian tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan. Nah ini setelah selesai oleh jaksa, kemudian membuat surat kepada ketua pengadilan tahap ketiga. Ya, pemeriksaan dilengkapi pengadilan tingkat pertama. Apa itu pengadilan negeri? Adanya di mana? Di kabupaten. Ya, jadi pengadilan negeri itu adanya di ibu kota kabupaten tingkat 2. Itu namanya peradilan tingkat pertama. Di sana nanti akan dijadwalkan, ya, akan dijadwalkan kapan sidangnya, ya, jam berapa, kemudian hakimnya siapa, dan begitu. Ditentukan. Termasuk nanti pada saat prosesnya, ya, ada pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa. Statusnya sudah berubah. Kalau tadi yang di penyidikan statusnya apa? Tersangka. Kalau sudah dibawa ke persidangan, kalau sudah divonis, ya, ini harus paham ini, ya, harus bisa membedakan, ya, karena dia akan kaitannya dengan proses pembuktian. Ya, alat bukti yang cukup sebagai mengatur dalam pasal 184 KUHP. Ya, apa alat bukti yang sah? Gitu. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, bukan lagi keterangan tersangka. Kenapa? Dia sudah disidangkan, sudah didakwa oleh penuntut umum. Apa sih kesalahan atau perbuatan pidana yang dia lakukan? Nanti akan dibuktikan di persidangan. Di muka hakim, ya. Nanti untuk panjangnya, mungkin nanti kita pada saat ini Pak Watan, ya, pada saat ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi. Ya. Siapa yang melaksanakan eksekusi? Ya, jaksa, ya. Dan
lembaga pemasyarakatan, ya. Lalu setelah persidangan dilaksanakan di muka persidangan oleh hakim, ya, kemudian diputus sedang dipidana dengan pidana mati, gitu ya. Kalau sudah putus, siapa yang mengeksekusi? Kalau sudah pidana mati, jaksa, kan begitu, ya. Jaksa yang mengeksekusi, kapan? Kan gitu, ya. Nunggu penetapannya, ya. Siapa pelaksananya? Hukum di Indonesia mengatur bahwa pelaksana untuk hukuman mati adalah satu persatuan anggota BRIMOB. Karena jaksa tidak punya senjata. Karena di Indonesia hukuman matinya adalah dengan cara ditembak. Gimana ditembaknya? Gimana? Di jantung, mati kan gitu. Kalau belum mati maka didatangi, kan gitu. Komandan regunya datang. Nah, maka dokter belum, dor mati, kan gitu. Tapi itu dibenarkan oleh undang-undang, karena memang seperti itu, ya. Lalu bagaimana Pak kalau dia tidak hukuman mati, misalnya hukuman penjara? Nanti dari jaksa akan membuat surat kepada lembaga pemasyarakatan, ya, dengan disertai dengan berita acara bahwa 10 orang ini dieksekusi penjara teluk dalam misalnya, ya, yang ini 7 tahun, yang ini 12 tahun, yang ini 15 tahun, itu 20 tahun, ini 1 tahun setengah. Yang mengeksekusi tetap jaksa, tetapi tempatnya di lembaga pemasyarakatan, yang termasuk denda dan lain sebagainya. Ya, jadi 4 langkah itu dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam KUHP, ya. Yang pertama tadi tahap penyidikan oleh kepolisian, ya, kemudian tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan pengadilan oleh hakim, dan tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan, ya. Itu sementara, ya. Kemudian coba ke yang ini pamannya, yang bawah lagi. Ini, ya. Ini yang Bapak sampaikan tadi, ya, bahwa di dalam tahap penyidikan, kita kenal di sini, ya, dalam tahap penyidikan oleh kepolisian, yang pertama adalah penyelidikan, ya, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan, ya, tahap penindakan pemeriksaan di tahap kedua, ya, tapi masih proses penyidikan. Apa di sini yang di dalam ini, ya, yang di dalam ini isinya, ya, yaitu orang itu dipanggil dulu. Kalau memang dia mau dipanggil, kalau memang kira-kira tidak perlu pemanggilan, tangkap, begitu. Apalagi dalam hal tertangkap tangan, ya. Kemudian kalau sudah ditangkap, kemudian kita ditahan, digeledah, disita, itu masuk dalam ini. Kemudian lakukan pemeriksaan. Apa sih pemeriksaan? Pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Statusnya masih tersangka. Kemudian yang ketiga adalah syarat perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas. Ini proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saya sekilas-sekilas saja, ya. Sekilas-sekilas karena waktunya hanya sampai pukul 10:15. Ya. Oke, bisa dilanjut, Pak. Ini, rekan-rekan, ya. Ini kalau kita lihat mekanismenya, ya. Mekanisme ini sebagai pengetahuan saja, ya, sebagai pengetahuan. Tapi yang penting nanti rekan-rekan paham, ya, bahwa di dalam proses peradilan pidana itu ada 4 tahap. Yang penting itu dulu, ya. Kalau tahap-tahap ini adalah tahap yang baku, yang sudah ada di dalam KUHP. Ya, nanti rekan-rekan bisa baca dasar-dasar hukumnya. Supaya apa? Dalam tahap proses penyidikan ini tidak terjadi pelanggaran. Intinya begitu, ya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya, ya, lagi rame-ramenya ini, ya,
yang dimasukkan viral itu pembunuhan 4 laskar FPI, kan begitu ya? Apakah proses penindakan yang tadi Bapak sampaikan, apakah betul sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada? Ya, apakah betul? Apakah tidak? Kan begitu. Silakan nanti proses yang akan membuka itu. Ya, apalagi sudah dibentuk tim pencari fakta, termasuk direkomendasikan oleh Komnas HAM bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Tapi pelanggaran HAM ya biasa. Kalau menurut tim pencari fakta yang diketuai oleh Profesor Dr. Amin Rais itu termasuk pelanggaran berat. Nanti silakan pada saat pembuktian di muka persidangan, apakah itu memang mekanisme atau prosedur penanganan peristiwa itu, ataukah di dalamnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Kita sudah diatur tadi dalam KUHAP. Bagaimana contoh yang ini? Ya? Dalam penyelidikan sudah ada pasal-pasalnya. Kemudian penindakan tadi pemanggilan TKP, panggil, kemudian tangkap, investigasi, sudah ada dasar hukumnya. Kemudian pemeriksaan saksi ahli tersangka sudah ada dasar hukumnya. Termasuk pada sampai perkara pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara, ya, sudah ada dasar hukumnya. Endingnya apa? Dalam proses penyidikan, manakala perkara ini yang disidik tadi contohnya 362 misalnya, ternyata tidak cukup bukti, kan begitu ya? Dia mengambil, tetapi memanggilnya tidak dimaksud memiliki. Sudah tidak orang kan begitu. Contohnya misalnya mau memindahkan sepeda motor karena motornya dia ada di depan, mau mundur, kan gitu. Begitu mau dimundurkan, diteriaki emosi, kan begitu oleh yang punya motor kan itu. Dia mau memberikan argumen nggak bisa lagi, kan gitu ya. Nggak bisa lagi, maka dia diproses. Tapi selama proses berjalan ternyata perbuatan itu tidak terpenuhinya salah satu unsur, yaitu dengan maksud memiliki. Manakala perkara seperti itu, maka dia seperti itu. Surat perintah penghentian penyidikan. Nanti rekan-rekan buka pasal 109 ayat 2. Ya. KUHP. Ya. Perkara itu dapat dihentikan atau manakala perkara itu tidak terdapat cukup bukti, ya, atau bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Nah ini ya, jadi pasal 109 ayat 2. Jadi apabila perkara itu bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup, atau dihentikan demi hukum. Apa dihentikan dengan hukum? Kan gitu ya. Karena tersangka meninggal dunia, nebis hidup, ya, sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, daluarsa, perkaranya sudah lewat waktu, atau dicabut apabila itu delik aduan. Misalnya kasus zina, ya, pencurian dalam keluarga, ya. Kalau itu dicabut, maka di SP 3, surat perintah penghentian penyidikan. Lalu bagaimana apabila perkara itu terpenuhilah unsurannya, alat buktinya, sebagaimana pasal 184, ya, maka perkara itu tadi dikirim ke jaksa penuntut umum. Ya, ini hanya perici yang tadi, ya, perici yang tadi. Kemudian setelah sampai ketua akan dibawa ke muka persidangan untuk disidang. Ya. Oke ya, ini ya, barangkali ini sebagai gambaran saja kepada rekan-rekan, ya, kepada rekan-rekan ini ya, makanya di sini nanti dalam proses penyidikan atau tahap pertama dulu ya, tahap pertama ini hakikat penyidikan, ya. Nah, ini perkara pidana apapun inilah hakikatnya. Jadi dimulainya penyidikan atau crime investigation ini adalah parameternya, alat ukurnya yaitu pasal 184, di mana ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, kemudian hakikat pembuktiannya mulai dari TKP, tempat kejadian perkara diolah, ya, kemudian dikumpulkan, kemudian
kemudian dianalisa, ya. Kemudian teori pembuktiannya menggunakan psikoanalisis atau teori bukti segitiga. Yang merekam semua itu ininya babunya Adalah pelaku. Ya, misalnya kasus pembunuhan 338 misalnya. tapi kira-kira ada jangan suaranya Pasti pada saat terjadi peristiwa itu, di situ ada tiga. Ya. Ada bukti, ada pelaku. Ini yang kadang-kadang kita kurang. Lalu bagaimana cara mencari ini? Dengan membuat satu suatu olah TKP. Ini saksi, ya, bukti dan pelaku. Gak mungkin kalau ada pembunuhan, gak mungkin ada pelakunya. Cuma pada saat ada polisi datang atau warga datang, pelakunya juga tidak ada. Dicari siapa pelakunya? Olah TKP. Sidik jarinya barangkali, puntung rokoknya, di gelas kopinya, ya. Seperti pembunuhan dalam satu keluarga. Sampai di titik kemarin, ya kan? Pembunuhan dalam yang di Jawa itu, yang dalam satu keluarga dibunuh, kan begitu? Itu kan pelakunya tidak ada di TKP. Ternyata hasil penyelidikan dan penyidikan ketemuan di cangkir kopi, di gelas kopi. Bahwa di gelas kopi itu ada bukti-bukti yang menunjukkan atau yang mengarah kepada kawannya, ya, kepada mitranya yang sebagai pelaku utama. Ya. Termasuk yang 2 hari 3 hari rame, begitu ya, pembunuhan berantai. Yang pertama membunuh janda muda, yang kedua membunuh gadis yang dimasukkan dalam kantong plastik. Ternyata si pembunuh tadi menikmati pembunuhan itu. Melihat korbannya mau mati itu, dia menikmati. Diungkap dari mana? Dari olah TKP pada saat apa? Proses penyidikan. Kok bisa tahu sampai dengan mengetahui bahwa pelaku ini menikmati pada saat orang mau mati? Dari para ahli, dari raut wajah, mimik, mata dan lain sebagainya. Diketahuinya di mana? Pada saat proses penyidikan. Ini ya, ini adalah hakikatnya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya semata-mata untuk memenuhi aspek legalitas norma hukumnya dan aspek legitimasi pengakuan dari masyarakat. Tujuannya apa? Untuk keadilan. Jadi kalau pada saat proses penyidikan tidak perkara pidana tadi, ya, para penyidik tidak menambah ke sini, berarti kemudian mengingkari daripada penyidikan itu kan, karena tujuannya adalah untuk keadilan. Karena hukum ada, gitu kan, tujuannya untuk menjaga ketertiban masyarakat yang dilakukan dengan asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Tetapi mana-mana tiga-tiganya ini berbenturan, mana yang dikedepankan? Keadilan. Ya, walaupun dalam praktek di lapangan kadang-kadang, gitu ya, yang dikedepankan adalah azas kepastian hukum, sehingga seolah-olah, gitu ya, ada anggapan, ada image bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Sekarang yang ada di Indonesia seolah-olah kan begitu ya, yang dikedepankan adalah azas kepastian hukum. Mbak nyuri kakao yang harganya tidak sampai 10.000 juga dipidana, kan begitu. Tapi adilkah itu? Kan gitu. Adil apa enggak? Dari sudut pandang mana kita kondisi bagi adil. Tapi bagi yang punya tanaman kakao adil. Karena manusia tidak memiliki keadilan yang mutlak. Siapa yang punya keadilan yang mutlak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi kepastian hukumnya ya, karena dia mengambil. Yang diambil barang sebagian seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, maka pantas pada nenek itu dijatuhi pidana. Begitu. Tapi yang itu, gitu ya, anggapan kita sebenarnya tidak adil.
Dari semuanya itu sebenarnya tujuannya adalah keadilan. Ya. Oke, bisa langsung tanya jawab apa enggak? Ya. Yang hadir, ada pertanyaan dulu untuk sementara. Hadir di ruangan seminar tentang masalah hukum acara pidana. Sering ditanyakan dulu. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang mengikuti via Zoom. Oke, ada pertanyaan teman-teman mahasiswa yang hadir? Atau sambil nunggu Bapak mohon izin mau saya bacakan pertanyaan dari yang teman-teman mengikuti kegiatan via Zoom Bapak. Boleh, silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk Bapak. Jadi ini ada pertanyaan dari akun Zoom bernama Reza Nazalia Bapak. Reza Nazalia. Ya. Izin bertanya, saya Reza Nazalia Alvisa, NPM 18810568. Bagaimana jika menurut kita di dalam jalannya pengadilan berat sebelah, apakah kita berhak untuk meminta pergantian hakim? Pertanyaannya, kalau dalam proses pengadilan ada dalam pengadilan berat sebelah, Bapak. Apakah kita berhak untuk meminta pergantian hakim? Meminta Pergantian hakim. pergantian hakim. Ya. Baik, ini sekaligus yang di sini ya. Ada pertanyaan apabila ada dirasa pada saat proses peradilan itu ada berat sebelah, apakah boleh meminta pergantian hakim? Ya, dalam hukum acara kita itu tidak dibenarkan karena untuk menunjuk hakim bisa hakim tunggal maupun majelis hakim, kan begitu? Ya, dilihat dari mananya keberat sebelahannya itu nanti oleh pengawas internal dari kehakiman itu akan dinilai apakah hakim tersebut melanggar kode etik hakim. Jadi apabila terasa itu tidak boleh meminta pergantian hakim, berbeda dengan pergantian advokat ya atau penasihat hukum itu boleh, kan begitu ya. Kira-kira itu jawaban sementara dari saya, Pak Moderator ya. Terima kasih Bapak. Bagi peserta yang hadir secara langsung atau offline yang hadir di ruang seminar, ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Fauzi, 18810042. Bagaimana tata cara peradilan anak dan bagaimana proses hukumnya dalam hal apa saja yang akan mengakibatkan seorang anak dapat diadili? Baik, luar biasa pertanyaannya ini ya. Nah, kita kembali kepada yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Bagaimana sih untuk proses peradilan anak ya? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35/2014. Undang-Undang peradilan anak ya, itu adalah undang-undang yang sifatnya lex specialis. Makanya ada azas lex specialis derogat lex generalis. Apabila ada ketentuan yang sifatnya khusus, maka mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Undang-Undang 35/2014 adalah sifatnya khusus, maka keluar dari KUHP. Kan begitu ya. Dalam prosesnya perlu perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Timbul pertanyaan, apa sih yang dikatakan anak? Maka kita lihat lagi yang lex spesialis tadi. Kalau dalam KUHP kita yang dikatakan anak itu adalah yang belum berumur 21 tahun. Lalu ada lagi Undang-Undang PKDRT 23/2004 yang dikatakan anak itu yang belum berusia 18 tahun dan belum nikah. Lex spesialis itu. Muncul lagi Undang-Undang nomor 35/2014. Apa sih yang dikatakan anak?
yaitu yang belum berumur 18 tahun, walaupun yang bersangkutan sudah menikah. Leg spesialis. Prinsip dalam proses peradilan anak adalah ultimum remedium. Ya, mungkin dengar ini ultimum remedium ya. Apa sih ultimum remedium? Adalah sebagai pilihan yang terakhir apabila proses-proses penyelesaian di luar jalur pengadilan sudah tidak dapat ditempuh lagi. Makanya di dalam proses penyelesaian peradilan ada istilah restoratif justice. Ya, yang sekarang sedang digaungkan oleh Bapak Kapolri yang baru adalah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip restoratif justice. Proses penyelesaian perkara yang melibatkan semua unsur, korban, pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk dikembalikan keadaan semula. Artinya apa? Supaya anak ini jangan dipenjara. Kan begitu. Ya. Kan sekarang yang berlaku di Indonesia, kalau sudah disidangkan, pasti putusannya penjara. Sedangkan ini anak. Ya. Maka prosesnya adalah melalui mekanisme diversi. Namanya itu ya. Apa sih diversi itu? Adalah tujuan undang-undang itu adalah melindungi kepentingan terbaik bagi seorang anak. Ya. Lalu apakah bisa dijatuhi dengan perkara-perkara, dijatuhi dengan pidana penjara? Bisa. Ya. Tetapi hakimnya bukan majelis hakim. Majelisnya majelis tunggal, hakim-hakim. Dan dia, si hakim tadi, ya, tidak menggunakan atribut sebagai seorang hakim. Nanti dalam tata caranya ya, dalam Undang-Undang 35 2014, ya. Hakimnya hakim tunggal, kan begitu, ya. Pidana dan penjara dapat dijatuhkan manakala kejahatannya itu dilakukan atau ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Leg spesialis namanya, ya. Kalau leg spesialis berarti ketentuannya masuk tentang khusus, ya. Nanti belum tata cara yang lain pada saat proses persidangan, didampingi orang tuanya, kan gitu ya, di sana. Nah, jadi tidak seperti proses peradilan umum, ya, karena sifatnya leg spesialis. Paham kira-kira ya? Jadi leg spesialis derogat leg generalis. Apabila ada ketentuan atau undang-undang yang mengatur khusus, maka mengenyampingkan yang berlaku umum. Kalau tindak pidana umum berapa hakimnya majelisnya? Berapa? 3 bisa, 5 bisa. Ya, harus ganjil. Tipikor bisa 7, ya kan? Terorisme bisa 7. Di dalamnya juga ada hakim yang bukan hakim profesi, hakim ad hoc namanya, kan gitu ya. Kalau hakimnya 5, 2-nya ad hoc, 3-nya hakim profesi, kan begitu. Untuk terorisme dan untuk tindak pidana korupsi. Maka banyak hakim tipikor maupun terorisme ini ada yang dia dari advokat, ya betul Pak, moderator ya, dari advokat, kan gitu ya. Dia daftar ikut ujian untuk jadi hakim ad hoc. Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Jadi leg spesialis, ya, bukan leg generalis. Oke, ya, terima kasih ya. Yang luar biasa nih. Mungkin satu lagi pertanyaan Bapak, karena ini waktunya kayaknya agak dipercepat sedikit lagi Bapak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Mohon maaf dulunya Bapak. Jadi pertanyaan terakhir mungkin yang dari teman-teman yang mengikuti kegiatan melalui via Zoom Bapak. Pertanyaan dari akun Zoom bernama Ermawati Bapak. Iya. Mekanisme proses penyelidikan berdasarkan KUHP Bapak. Saya jawab. Ermawati ini kalau tidak salah kelas Banjarmasin ini. Ermawati 6B kalau tidak salah. Ermawati. Baik ya, pertanyaannya. Mekanisme proses penyidikan berdasarkan KUHP.
Pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya bagus. Namun untuk menjawabnya mungkin bukan KUHP ya. Tadi kita sampaikan yang saya tanyakan belum dijawab tadi ya, bahwa di dalam hukum pidana kita itu ada dua, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material ya. Sudah ada ya, nanti akan dibagikan. Hukum pidana material yaitu yang berisi perbuatan apa yang dapat dihukum. Siapa yang dapat dikenai hukuman dan sanksinya apa? Itu KUHP, hukum pidana material. Yang ada di kita ini adalah KUHP. Lalu hukum-hukum yang material lainnya, yang lex spesialis, agak rancu di kita. Seperti undang-undang tipikor, agak rancu. Undang-undang ini undang-undang material atau undang-undang formil. Karena apa? Di situ juga diatur tentang tata cara penanganan tindak pidana itu. Ya. Bagaimana dalam menyidangkan, diatur dalam undang-undang itu. Ya, sehingga banyak atau ada undang-undang yang lex spesialis tadi, undang-undang ini tidak jelas apakah itu undang-undang material maupun formil. Tetapi kalau di dalam KUHP jelas. KUHP ya, jelas. Karena apa? KUHP disebut undang-undang pidana material karena di dalam KUHP itu isinya hanya perbuatan apa yang dapat dikenai hukuman, siapa yang dapat dikenai hukuman, dan sanksinya apa. Itu KUHP, Pak Moderator ya. Tapi kalau KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, yang kita latihkan hari ini tadi. Ya. Jadi, bagaimana sih negara melalui alat-alatnya menjalankan hukum pidana material? Bagaimana polisi itu nangkap? Bagaimana polisi nahan? Bagaimana jaksa membuat dakwaan? Bagaimana jaksa mengeksekusi? Bagaimana hakim memeriksa? Kalau itu tidak pidana korupsi, terorisme maupun perkara anak tadi. Acaranya. Ya. Supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Itu gunanya KUHAP. Barangkali pertanyaannya tadi, siapa tadi Ermawati, pertanyaan adalah mungkin barangkali mekanisme proses penyidikan berdasarkan KUHAP. Ya, bukan KUHP. Karena KUHP tidak mengatur itu, ya. Contoh misalnya tadi, ya, pasal 338 misalnya. Barang siapa. Kalau ada kata-kata barang siapa berarti siapa yang dapat dipidana? Siapa saja yang menghilangkan nyawa orang lain. Siapa saja sepanjang orang itu menghilangkan nyawa orang lain dengan melawan hak atau bertentangan dengan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Pasal berapa? 338 hukum pidana material, materinya itu. Lalu bagaimana sih untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tadi? Maka melalui mekanisme penyidikan, mekanisme penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan eksekusi, pelaksanaan putusan pengadilan. Itu KUHAP. Jadi berbeda ya antara KUHP dengan KUHAP. Kira-kira itu Mbak Ermawati ya. Jadi pertanyaannya tadi mungkin saya perbaiki saja. Mekanisme penyidikan berdasarkan KUHAP, bukan berdasarkan KUHP. Kira-kira paham ini Mbak Ermawati yang mungkin di rumah ini ya. Oke, terima kasih moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di sesi 1 ini dan juga kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan melalui via Zoom. Jadi karena keterbatasan waktulah sebenarnya masih banyak, mohon izin Bapak ya, materi yang perlu disampaikan karena mungkin ya yang penting-pentingnya dan bahan mungkin akan di-share nanti Pak ya, akan di-share kepada semua teman-teman yang hadir dan juga mengikuti kegiatan via Zoom.
Nah, jadi pertanyaan ini juga ada masih beberapa yang masih belum terjawab, tapi nanti mudah-mudahan di lain waktu itu bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi, Bapak ya. Nah, jadi untuk sesi ini saya mewakili panitia dan juga mewakili teman-teman mahasiswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Sugiono SMH, karena telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan materi dan pelatihan kaitannya dengan masalah hukum acara peradilan pidana. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila selama kegiatan ini ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak yang baik kami dari panitia ataupun teman-teman mahasiswa lakukan. Baik untuk sesi 1 ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.